dia bilang sulit atau apa, tapi dia hilang dan ayahnya mencari tidak ketemu. Suatu hari sang anak setelah dewasa kembali kepada ayahnya, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya, dan sang ayah tidak tahu bahwa itu adalah anaknya. Anak sudah berkembang gede. Nah, dia bekerja pada ayahnya. Jadi seorang anak yang semu, anak yang semu dikatakan anak semu karena dia tidak diakui atau dia tidak tahu bahwa itu ayahnya, dan ayahnya pun tidak tahu bahwa itu anaknya. Jadi dia tidak dapat merasakan apa yang dimiliki ayahnya. Orang sama-sama tidak tahu ayahnya orang ayah. Ini ya filsafat. Berarti mengapa? Karena tadi kan saya sudah bilang bahwa anaknya ini hilang. Nah, ini untuk kita jangan terpaku pada anak dan ayah, tapi kita kembali lagi nanti ke arahannya, beneran konsep arahan. Tapi tadi saya jelaskan sebetulnya kalian itu tidak maksudnya larinya itu berjelas saja, tapi tidak memahami bahwa arahan di sini digambarkan, cuma digambarkan sebagai seorang anak, dan Buddha ini seorang ayah yang kaya, tetapi anaknya yang tidak tahu bahwa ini adalah seorang ayahnya. Jadi dia tidak dapat merasakan apa yang dimiliki oleh ayahnya, dan sang ayah pun tidak dapat memberikan apa yang dia miliki kepada anaknya karena dia tidak tahu bahwa itu anaknya, dan sang anak tidak tahu bahwa ini adalah ayahnya. Menarik sekali. Seperti itu. Jadi super. Ini yang kita katakan bahwa seorang Buddha dapat memahami, misalnya seorang Buddha dapat memahami kekosongan, tapi anak itu tidak dapat memahami kekosongan sendiri. Sebenarnya tidak. Itu. Kalau dijelaskan seperti itu. Coba Anda punya buku fotokopi kan? Coba dibaca di situ, mungkin akan memperjelas konsep Anda ini. Apakah Anda sudah membaca tapi memang kurang. Jadi adalah itu anak hilang itu mencapai tingkat kemudian atau gimana? Yang namanya sudah arahan. Begini Pak, Enak saja dulu. Enak saja seperti ini. Ayah di sini adalah sama Sang Buddha. Dan arah di sini adalah apakah yang dimiliki Paceka Buddha sama Buddha sama dengan yang dimiliki oleh sama Buddha? Banyaknya yang mana? Oke. Pak Bodi itu pernah mengatakan kemarin bahwa tujuan akhir itu adalah nirwana, dan rasanya nirwana itu sama saja seperti dibatalkan seperti kenyang kemarin. Mengatakan bahwa orang itu mencapai saya tahu maksud Anda. Tapi yang harusnya adalah idealnya seorang arahan dengan idealnya seorang sama Sang Buddha itu apakah sama? menarik sekali. Walaupun sama, saya mengatakan nirwana. Sama rasanya sama, rasa sama. Mereka juga begitu, tetapi apakah ideal? Apakah ideal sama Sang Buddha sama dengan konsep ideal sama Buddha dan Paceka Buddha? beda. Nah, itu beda. Konsep dia di sini maksudnya apa dulu? Bukan masalah ini negasinya. Konsep ideal arah di sini kan. Tadi untuk perusahaan saya bilang bahwa yang dimiliki apa tuh? Secara baik itu pemahaman Sang Buddha, apakah pemahaman mengenai dhamma sama dengan jelas dijelaskan. Konsepnya itu dari masalah ini. ya apakah sama? Ada air nggak sih? Berbeda. Berbeda sama. Bagusan Paceka atau Buddha? Apakah bagusan Paceka Buddha atau sama Buddha? Ada yang seperti itu saja yang mengatakan. Anda berarti belajar selama ini tidak memahami. Gini saya mau tanya kalau gitu.
Ya, di sini kan ada pembedaan pemahaman dharma antara Astika Buddha, Sawaka Buddha dan Buddha-Buddha lain dengan sama-sama Buddha. Nah, yang membedakan ini semua mencapai tatanan sosial. Buddha juga mencapai tatanan sosial. Sudah kayak tadi ada mengatakan bahwa ayah tidak mengakui asal yang tidak Buddha untuk ayah. Saya nganggo apa? Nganggo Nikon. Pertanyaan saya adalah tadi ada menyatakan bahwa Buddha boleh dikatakan hal itu tidak terlalu logika. Eneng nang laptop. Bapak mengatakan sama-sama Buddha jauh lebih daripada Astika Buddha dan Sawaka. Aku anggere 200-an tak pindah. Sediluk 200 ki. Tahu anaknya hilang dia mah tahu anaknya hilang aja tahu. Saya kan sudah bilang tadi ya. Foto musik aku ono acara. Sing wingi aku yo HP. Aulate yo. Iku nang gone kamera iku nang gone Angga. Itu tak apa ya? Dewi gimana baik? Kenapa dia tidak tahu seperti ini? Bakal tahu loh, mending ke Listianto. Bukan masalah kemampuan jemaah tahu. Kembali lagi. Di sini cuma digambarkan sebagai seseorang ayah yang mempunyai sebuah kekayaan, tapi sang anak itu tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya dan sang ayah pun tidak tahu bahwa itu anaknya itu. Seperti itu. Jadi sebuah perumpamaan tidak cocok ini di sini sang Buddha itu digambarkan sebagai seorang bapak yang dapat memberikan. Bapak di sini bukan masalah bapak Yesus nanti kembalinya bapak Yesus yang disosok anak berarti anak yang bilang kebakaran boleh tahu man. Nah seperti itu. Sama, boleh isapang galaksi. Kon bayar apa sih? Ya. Yang bantu main sama dia. Ini agak pertanyaan agak berbeda. Ini kan kita membahas perkembangan Mahayana dulu. Nah, bagaimana perkembangan Mahayana itu saat ini? Kira-kira. Banding didik dengan karuna dek. Pasti saat ini. Saat Mahayana bagaimana khususnya di Indonesia saja. Nggak perlu datang ke India atau Eropa dan Afghanistan. Nyoteng deh sote. Yang pasti Maling-malingan deh. Iya. Karuna. Objek utama. Casting lu. yang perlu kita tahu adalah satu. Lu Jumiatun. Kesel mbak.